Hola bestinya kata Ani. Besti, setelah viral dikabarkan pergi ke Singapura setelah dicopot jabatannya di Komisi 3 DPR RI ke Komisi 1, Ahmad Saroni yang kini justru benar-benar dinonaktifkan oleh partainya dari DPR, justru dari video yang beredar di sosial media diduga Ahmad Saroni terlihat tengah menjalani umroh dengan sang istri. Waduh, padahal sebelumnya masyarakat yang murka sempat banyak membuat video mencari Ahmad Saroni di Singapura, Besti. Tapi kini dikabarkan justru lagi umroh. Tapi Besti, meski begitu, dalam video yang beredar masih ada warganet yang membuat video mencari Ahmad Saroni di Tanah Suci. Waduh, bahkan memes mencari Ahmad Saroni pun ramai. Nah, nggak cuma itu aja, Besti. Dalam kabar yang beredar di internet dan berbagai portal media online, terlihat juga unggahan Ahmad Sahroni yang meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perkataannya dan juga memohon maaf karena belum bisa pulang ke tanah air dengan alasan keamanan diri dan keluarganya. Untuk seluruh rakyat Indonesia, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan yang telah saya lontarkan. Saya dengan penuh kerendahan hati tidak akan mengulangi dan akan memperbaiki. Untuk permintaan agar saya kembali ke tanah air, mohon maaf belum bisa saya penuhi karena saya harus menjaga keamanan diri dan keluarga saya. Masih merasa nggak safe, Besti, kalau pulang sekarang, cenah. Anyway, kalau sebelumnya jabatan Ahmad Sahroni dicopot dari Komisi 3 ke Komisi 1, kini Ahmad Sahroni juga udah dinonaktifkan. Hal tersebut pun telah disiarkan, Besti. Lalu, bagaimana praktisi hukum Pablo Benua dan Jenudin melihat adanya penonaktifan tersebut? Benarkah hal ini hanya untuk meredam aja dan yang dinonaktifkan bakal kembali setelah situasi tak lagi seperti ini? Dan benarkah dengan dinonaktifkan anggota dewan tersebut tetap mendapatkan gaji dan tunjangan? Siaran pers DPP Partai Nasdem mencermati dinamika masyarakat yang sedang berkembang saat ini, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Haji Surya Paloh dengan ini menegaskan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. 2. Bahwa perjuangan Partai Nasdem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. 4. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025 DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Demikian siaran pers ini diperbuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat khususnya para anggota Partai Nasdem. Jakarta 31 Agustus 2025. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Surya Paloh Ketua Umum ditandatangani, Hermawi F. Taslim Sekretaris Jenderal ditandatangani. Pertanyaan saya, kenapa harus dinonaktifkan? Padahal ada mekanisme lain, yaitu PAW, pergantian antar waktu untuk anggota DPR RI. Pergantian antar waktu ini justru akan menggantikan mereka untuk selanjutnya sebagai anggota DPR RI. Tentu partai, dengan mekanisme partai akan menunjuk pengganti mereka untuk melanjutkan
posisi mereka sebagai anggota DPR RI. Biasanya kalau di dalam pemilihan umum itu, misalnya si A yang menang begitu ya, si A memiliki suara terbanyak, maka PAW-nya adalah pemegang suara terbanyak kedua begitu. Pemilik suara terbanyak kedua yang akan menggantikan. Menurut saya justru lebih baik untuk dilakukan PAW daripada dinonaktifkan. Karena ingat, nonaktif hanya sifatnya sementara. Mereka bisa kembali lagi menjabat sebagai anggota DPR RI jika suasana sudah mulai meredam. Nah, ini kan seperti seakan-akan memberikan permen kepada anak kecil begitu ya, untuk meredam amarah anak kecil aja. Ingat, rakyat bukan anak kecil. Jadi kalau memang ingin agar persoalan ini segera meredam, maka jangan diberikan sesuatu hal yang tanggung-tanggung kepada rakyat. Harus ada sikap yang tegas. Bukan hanya dinonaktifkan, tetapi dilakukan PAW. Dengan cara anggota DPR RI tersebut segera berhentikan sebagai kader partainya. Sebagai kader partainya diberhentikan, maka secara otomatis anggota DPR RI tersebut dapat diberhentikan sebagai anggota DPR juga begitu. Itulah sebenarnya mekanisme yang baik, karena rakyat menginginkan agar kedepannya tidak lagi terjadi hal-hal demikian gitu loh. Karena kita tahu bahwa orang-orang tersebut dengan gaya arogansinya begitu ya, mampu membawa kekisruhan kembali di kemudian hari. Kita kan lebih bagus mencegah. Kalau memang partai itu ingin berpihak kepada rakyat, yang tentunya rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di dalam sistem demokrasi kita saat ini, maka ya sudah, lakukan dengan cara berhentikan anggota DPR RI tersebut untuk sebagai kader daripada partai tersebut begitu ya, sehingga akan dilakukan pergantian antar waktu, dipilih orang lain yang menjabat sebagai anggota DPR RI menggantikan mereka. Begitu teman-teman. Ya jelas sudah sangat berbeda ya. Jadi nonaktif dengan diberhentikan itu berbeda. Dipecat itu lebih kasar lagi. Nonaktif itu tidak ubahnya di skor, ya enggak. Tapi statusnya tetap sebagai anggota dewan. Hanya mungkin secara aktivitas mereka tidak diperbolehkan. Itu perbedaannya gitu ya. Tapi kalau diberhentikan itu pasti totally dia tidak boleh lagi dan digantikan oleh anggota lainnya, digantikan oleh kader lainnya gitu loh. Itu sudah jelas berbeda. Kalau dinonaktifkan itu sifatnya sementara gitu. Jadi bisa saja 1 atau 3 bulan kemudian dia aktif lagi. Berarti masih bisa mendapatkan tunjangan-tunjangan atau gaji dari negara ya Bu? Ya secara langsung harusnya dapat. Karena dia belum diberhentikan. Kalau nonaktif ya, walaupun tidak full, benefit itu pasti dia dapat. Di sisi lain, Besti Ferry Irwandi, seorang aktivis yang jadi sorotan, dalam unggahannya ia pun meminta agar masyarakat meredam dan mengingatkan perihal perkembangan terkini dengan dikabulkannya tuntutan rakyat. Meski belum sempurna, namun Ferry berharap agar tidak adanya perpecahan atau dugaan adu domba yang dilakukan oknum lain untuk melakukan kerusuhan. Sehingga ia pun meminta agar menjaga keamanan dan tetap damai. Halo semua, ada beberapa update dan perkembangan. Pertama, atas kerjasama teman-teman semua, organ-organ atau kelompok mahasiswa, aliansi masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil, gerakan-gerakan rimpang, kita berhasil mencegah niat beberapa pihak untuk menaikkan status saat ini menjadi darurat militer yang sama-sama kita ketahui itu sesuatu yang buruk sekali teman-teman. Buruknya kenapa? Karena ya bisa mengambil tindakan, bisa mengambil penyelidikan, dan bahkan aset kita bisa disita atas nama keamanan negara dan lain sebagainya. Dan ini tentu satu kemenangan kecil yang patut kita syukuri, tapi tetap waspada gitu, tetap jaga diri, jaga kawan, jaga warga teman-teman. Berdasarkan perkembangan dari apa yang sudah dirilis sama Presiden, udah ada tindakan, udah ada keputusan, udah ada perkembangan. Yang kita tangkap dari konferensi pers itu, pertama, semua tunjangan yang direncanakan
ya kenaikan tunjangan atau tunjangan baru DPR. Ditambah lagi ada punishment juga, moratorium perjalanan dinas luar negeri, artinya mereka nggak boleh pelesiran ke luar negeri. Satu, kedua, untuk anggota-anggota dewan yang bermasalah yang tidak bisa mengontrol emosi, ego dan bicaranya juga menurut Presiden sudah diproses dan akan ditindak secara tegas. Ya makanya kita kawal terus sampai benar-benar dipecat dan di PAW kan, artinya ya memang benar-benar nggak jadi anggota DPR lagi. Dan Presiden di konferensi pers itu berjanji ini akan dilakukan gitu. Jadi udah pada mundur atau udah pada dinonaktifkan, beda-beda tiap partai ya. Kita lihat aja perkembangan. Selanjutnya kita juga mendapatkan informasi 7 tersangka atas meninggalnya Afan, saudara kita, itu akan diproses hukum setegas-tegasnya dan setransparan mungkin. Mari kita kawal bersama gitu. Ya, terus sudah ada pernyataan kayak gitu ya, tinggal kita awasi bersama. Tidak sempurna memang, tapi at least ini udah ada kemajuan yang berarti. Terima kasih teman-teman yang sampai sekarang masih bertahan. Kuatkan mental, hati, dan batin kalian. Ya, kita melakukan ini untuk saling jaga sesama kita. Ya, semoga situasi cepat aman, terkendali, dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Dan semoga kita bisa melewati ini semua. Ya, Besti, stay safe. Tetap damai negeri kita tercinta. Jangan mudah terprovokasi untuk dipecah belah ya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani, Besti.